Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Programmer TV. Melanjutkan video sebelumnya tentang unit test di PHP. Kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk praktek langsung menulis unit test di PHP pakai PHP unit. Sebelum lanjut, teman-teman bisa siapkan dulu untuk instalasi komposernya. Bisa siapkan komposer, PHP-nya minimal 7.2 atau 7.3. Kemudian IDE yang biasa teman-teman pakai untuk melakukan coding. Untuk skenario biasa, testing biasa tanpa pakai unit test, biasanya kita akan melakukan testing langsung. Kalau ini skenario-nya di web, kita langsung membuka aplikasi yang sudah jadi via website ya, www apa gitu, via browser. Kemudian kita input di sana, input sesuai data yang benar, kita submit. Kemudian kalau sudah tersimpan apa gimana skenario-nya, aplikasi sudah dianggap, satu fitur sudah dianggap selesai kan gitu. Kemudian yang mau kita coba adalah pakai PHP unit. Skenario-nya seperti ini. Bayangkan teman-teman punya satu fungsi atau satu apa ya anggapnya ya, satu buah kelas ya, satu buah kelas yang masing-masing ada beberapa fungsi kayak gitu, yang fungsinya untuk mengolah foto menjadi, anggap aja menjadi album foto. Nah, fungsi ini kita kasih input foto, kemudian yang kiri ya, yang kiri ini adalah inputnya berupa foto, kemudian outputnya berupa album. Kemudian umpama yang diinputkan ini bukan foto, bukan JPEG atau apa, bukan gambar, maka nanti akan keluar pesan error. Seperti itu skenario-nya. Bedanya ini sama dengan yang manual tadi. Kalau ini nanti kita siapkan skenario-nya itu di unit test sebanyak mungkin. Kemudian untuk melakukan testingnya kita bisa pakai konsol. Jadi sekali enter atau sekali running, nanti unit testnya yang akan bekerja untuk mencocokkan antara input yang kita siapkan dengan output yang harusnya kita peroleh, seperti itu. Nah, untuk skenario otomatis ini bakal lebih cepat karena kita nggak perlu lagi untuk ngecek satu-satu ke menunggu aplikasi sudah jadi baru kita cek. Tapi ketika kita masih proses development bagian per bagian atau masing-masing fungsi sudah kita siapkan unit testnya seperti itu. Jadi lebih cepat ditemukan kalau ketika ada error. Kita lanjut untuk instalasi PHP unit. PHP unit ini open source ya, untuk bahasa PHP, untuk bahasa pemrograman PHP yang basicnya adalah OOP. Jadi teman-teman untuk menulis unit test pakai PHP unit, teman-teman syaratnya harus sudah paham tentang object oriented. Untuk halaman PHP unitnya sendiri ada di http PHP unit ini ya. Oke, bentar kita buka. Ketika video ini dibuat, PHP unit versi PHP unitnya adalah 9.5. Kemudian di sini ada petunjuk instalasi. Oke, versi terakhir adalah 9.5. Ini ketika video ini dibuat. Untuk installnya kita pakai Composer. Jadi bagi teman-teman yang belum terinstall Composer bisa diinstal lebih dulu. Nah, untuk tagnya seperti ini, Composer required dev PHP unit. Sebelum kita install PHP unitnya, kita coba bikin projectnya dulu ya. Bisa teman-teman bisa buka IDE masing-masing. Aku di sini kebetulan pakai NetBeans. Kita buat project.
projectnya PHP unit test. Kita buka di konsol ya, buka CMD-nya. Kita buat project komposernya dulu. Tadi kan kita sudah buat project kosong, sekarang kita tambahkan komposer untuk project ini. Teman-teman untuk menambahkan komposer bisa ketikkan komposer init. Nah, kemudian teman-teman isi autornya, package name-nya. Contoh kalau di sini aku slash php unit test. Majaya slash php unit test. Oke, langsung aja. Nih, description bisa langsung lanjut aja. Author, saya tunggu, nama, terus email. Cek package type-nya, lisensinya kita MID aja lah. Ini bisa no aja dulu, nanti kita tambahkan belakangan no. Nah, kalau sudah benar kira-kira seperti ini, teman-teman bisa enter aja yes. Nah, sekarang di projectnya akan ada file composer JSON. Ini part-partnya. Kemudian teman-teman nanti bisa tambahkan ini folder src sama folder test. Nanti di src ini adalah kode yang teman-teman buat untuk fitur-fiturnya. Kemudian di folder test adalah folder untuk kode unit testnya nanti. Oke, sekarang sebelum ini kita mulai, kita config dulu konfigurasi untuk path-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nambahkan auto load-nya ini. Aku agak lupa, jadi aku copy aja dari projectku yang lain. Nah, ini untuk JSON, untuk komposer JSON, auto load ini adalah kayak path ya, atau alamat. Nanti yang depan ini namespace. Namespace-nya ini apa, nanti merujuk ke folder apa, kayak gitu. Jadi ini nanti panduan untuk buat namespace. Sudah? Kalau sudah, teman-teman bisa lanjut buka terminalnya. Teman-teman bisa ketikkan composer install. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa dapatkan folder vendor di sini. Masih kosong, cuma settingan komposer aja yang masuk. Kemudian kita lanjut untuk install PHP unitnya. Nah, kita installnya seperti ini. Composer required main dev PHP unit. Main dev ini nanti adalah untuk penanda bahwa PHP unit ini jalannya cuma di environment dev. Langsung kita coba. Composer required PHP unit slash PHP unit main dev. Oke, harusnya sudah masuk di folder vendor. Kalau sudah berhasil, nah ini teman-teman bisa cek di folder vendor, ada folder yang namanya PHP unit. Oke, PHP unitnya sudah terinstall. Sekarang kita mulai bikin satu kelas contoh. Anggap aja aku mau buat kelas
kalkulator. Namespace-nya jangan lupa lihat yang di composer.json tadi adalah app kayak gini aja di dalam src kan. Nah, namespace-nya app ini merujuk ke yang ini, PSR ini, 4 ini. Kalkulator ini aku ada 2 fungsi standar lah, nggak usah banyak-banyak. Public function tambah ini angka, outputnya juga angka. Betul. Ini kemudian aku ada lagi fungsi kedua, public function kali sama angka, outputnya juga angka, dikali $p. Udah gini aja, sederhana kan? Kalau teman-teman mau tes ini pakai cara manual, teman-teman harus buatin UI dulu kan, kemudian running di web server. Nah, untuk mempercepat proses testing selama development, kita sekarang praktek bikin unit testing. Untuk unit testing, teman-teman bisa buat kelasnya di folder test. Ini namanya kalkulator test. Nah, untuk pembuatan unit test, teman-teman bisa ini, ada beberapa ketentuan. Ada beberapa aturan untuk penulisan unit test. Antara lain, nama kelasnya adalah diawali dengan namanya terserah, tapi harus diakhiri dengan tes. Jadi kalau seumpama kita buat testing untuk kelas kalkulator, kita kasih nama kalkulator tes. Praktek. Kalau tes, kemudian ini untuk namespace-nya pp tes. pp tes ini sama kita merujuk ke autoload dev-nya ini, app/test. Ini ke folder test. Kayak gitu. Lanjut ke aturan kedua. Untuk menjadikan kelas kalkulator test ini sebuah kelas untuk unit test, kita harus menjadikannya kelas turunan dari kelas test case yang dari folder atau dari library PHP unit framework test case. Seperti ini. Kita extend ke test case. Sudah, aturan kedua. Sekarang yang aturan ketiga, method atau function untuk melakukan tes itu sifatnya harus public dan diawali dengan kata tes. Contoh, tes tambah, tes bagi, atau tes kali. Sekarang aku tadi kan buat ada 2. Aku mau buat juga 2 fungsi untuk unit test, yaitu untuk ngetes fungsi tambah sama untuk ngetes fungsi kali. Nah, untuk pembuatan fungsinya kita bisa buat sesuai aturan yang tadi, tipenya public, kemudian namanya diawali dengan tes. Nah, sini, dan kalau mau dipisah seperti ini, tes kali. Nah, ada 2. Kita coba cek di pakai ini PHP unit. Untuk menjalankannya, teman-teman langsung ketikkan PHP, masuk ke direktori vendornya, bin PHP unit, kemudian filenya tes kalkulator test
.php. Nah, ini kita sudah jalan. Ada 2 tanda, cuma sebentar aku gedein. Oke, sudah kelihatan. Di sini aku baru buat 2 fungsi untuk testing, namun belum melakukan testing apapun di sini. Jadi ketika dijalankan, kita akan mendapatkan pesan R 2 kali karena memang kita bikin function testingnya ada 2. R ini maksudnya apa? R ini adalah risky. Maksudnya adalah ini risky test ini, tesnya ini masih belum valid kayak gitu. Berarti masih riskan lah. Ini ada kalkulator tes tambah. Di sini ada keterangan this test did no perform any assertion. Jadi di dalamnya masih kosong, belum ada fungsi untuk testing apapun. Di fungsi kedua juga gitu, sama. Nah, untuk melakukan testing ada banyak cara. Salah satunya adalah assertion. Assertion ya, adalah fungsi yang disediakan sama PHP unit untuk kita bisa melakukan perbandingan. Perbandingan ini maksudnya adalah perbandingan antara data yang kita pengen sama data yang output dari yang kita testing. Contoh, teman-teman menyiapkan data 5. Ini adalah hasil penjumlahan antara angka 2 dan 3. Kemudian 2 dan 3 ini teman-teman masukkan ke fungsi tambah. Kita cek output dari fungsi tambah ini sama enggak dengan nilai yang kita harapkan, yaitu 5 tadi, kayak gitu. Nah, untuk assertion ini ada banyak sekali. Nanti aku enggak contohin semua ya. Aku contohin beberapa, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di ini. Halaman PHP unitnya di dokumentasi resminya di ini. Assertion. Nah, di sini ada banyak sekali. Assert true. Ada beberapa ya yang mau aku coba kasih contoh. Ada assert equal. Ini membandingkan 2 nilai yang kita harapkan sama hasil dari uji coba. Ini harus sama, gitu. 2 buahnya harus apakah sama atau tidak. Kalau sudah sama nanti oke, testingnya berhasil. Kemudian ada lagi assert null. Ini untuk melakukan pengecekan. Ini outputnya null apa enggak, gitu. Kalau ini nggak perlu nilai yang kita harapkan. Soalnya memang yang diharapkan adalah null. Ada lagi contoh satu, ada lagi array hash key. Ini kalau teman-teman mau ngecek output yang berupa array, ngecek array yang keluar dari function ini ada yang key-nya ini enggak, kayak gitu. Hash not key adalah kebalikannya. Sekarang kita praktekkan ya. Kita mau ngetes kelas kalkulator, kita use dulu kalkulatornya. Di tes tambah kita buat objek kalkulator. New kalkulator. Nah, kita coba pakai assertion. Assert equal. Anggap aja kita maunya ini 10. Sedangkan yang kita tes adalah kalkulator tambah, berarti 5 ditambah 5. Kita bikin tesnya satu dulu ya. Yang kalinya ini aku komen dulu. Sekarang kita running testingnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita berhasil menjalankan unit testnya, ada keterangan oke, satu tes, satu assertion. Sekarang kita coba saumpama beda. Saumpama teman-teman maunya ini
10. Kemudian teman-teman keliru nambahin 12 sama 1 gini. Ini skenario-nya kita salah di penulisan unit testing. Saya coba. Nah, kita dapat pesan failure. Testing 1, assertion 2 kali. Kemudian yang satu gagal. Seperti itu. Seumpama kita sudah benar ya. Di sini berarti kan ada 9 sama 1. Nah, ada 2 yang benar. Sekarang kalau kita contohkan kalkulatornya kelas ini yang salah. Ternyata kita salah dari tambah keliru pakai fungsi bagi. Seperti ini, teman-teman. Jadi akan ada, kalau gagal ini false, F ini maksudnya false, jadi hasil kita assertion tadi itu salah, outputnya nggak sesuai. Kemudian kalau R berarti di dalam satu fungsi tadi kita belum melakukan fungsi untuk testing. Kemudian ada lagi nanti E ini error 500. Jadi coding teman-teman perlu dicek lagi. Di sini kita ketika F atau error, kita dapat pesan ini, codingnya di sebelah mana yang terjadi gagal testingnya. Itu di kalkulator tes di line 24. Kita cek di sini, line 24. Ini salah. Kita cek lagi, di sini kan udah benar 5, harapannya kan 5 tambah 5 adalah 10 kan. Berarti yang perlu kita cek adalah di kelasnya sini. Oh, ternyata kita salah tanda aritmatik kan gitu. Kita running lagi aja. Nah, oke. Seperti ini kalau untuk penggunaan aset equals. Ada lagi aset, anggap aja empty. Coba. Ini adalah kita ngecek variabel yang kita kirim ini ada isinya apa enggak. Running. Oke, 0 kan dianggap empty kan. Kemudian ada lagi assert array has key. Anggap aja kita punya array seperti ini. Key-nya test, value-nya test juga. Kita mau ngecek apakah dia punya key foo ini. Nggak ada kan ya, harusnya ini terjadi F, gagal. Assertion 4 kali, yang gagal 1, seperti itu. Kali ini berarti kita ngeceknya ada nggak tes. Nah, oke. Kemudian ini ada banyak untuk assertion-nya. Depannya biasanya nama function-nya adalah asset. Ada aset hasKey, hasNotKey, ini kebalikan dari hasKey ya. Kemudian ini has attribute, ini untuk kelas rasanya. Jadi ketika teman-teman buat kelas, dia punya atribut ini enggak. Aset contain equals, ini biasanya untuk string. Content only, jadi teman-teman bisa ngecek di halamannya HTML-nya ini ada tag ini apa enggak gitu. Directory exist, ini biasanya untuk ngecek ke file ya. Directory is readable, ada banyak macam-macam. Biasanya dipakai equals, empty, ini kalau kosong, asset false, asset true. Nah, ini nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Kalau teman-teman pakai IDE harusnya bisa muncul atau komplit seperti ini. Jadi lebih mudah untuk baca dokumentasinya. Exploit. Nah, ini kita coba. Anggap aja kita mau ngecek outputnya ini beneran sudah tipenya sudah float apa belum.
hasil perkaliannya ini. Nah, udah kan? Oke, jadi dengan pakai unit test kita nggak perlu untuk melakukan pengecekan, kita nggak perlu buat UI-nya dulu. Kita bisa langsung testing class by class. Kemudian ketika ada penambahan fitur, kita nggak perlu lagi nunggu untuk melakukan klik-klik langsung kan. Kita langsung running aja ini, running seperti ini. Nanti semua yang tersedia unit test yang ada nanti otomatis dijalankan. Ketika ada error, teman-teman bisa langsung tahu di sebelah mana errornya, seperti itu. Mungkin yang kekurangannya adalah kita jadi ngoding di dua tempat. Kita ngoding untuk kelasnya sendiri, kemudian ngoding kelas untuk unit testnya juga. Oke, untuk sementara pengenalan instalasi dan pengenalan unit test ini. Next video aku mau bahas tentang dependensi dan data provider. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada kritik saran bisa ditambahkan di kolom komentar.